إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia tercinta, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dicurahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khaira zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu fenomena yang menyakitkan hati kita, satu fenomena yang menjadikan air mata kita hampir-hampir saja tertumpah adalah mulai merosotnya moral dan akhlak manusia. Sekarang seorang anak hormatnya tidak seperti dulu kepada orang tuanya. Sekarang seorang murid sudah mulai berkurang sopan santunnya kepada gurunya. Maka dalam kesempatan yang baik ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul 5 keutamaan akhlak yang mulia. Harapannya menjadi bekal bagi kita untuk mendakwahkan agar kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, karena berdakwah dengan akhlak yang mulia lebih sampai daripada sekedar kata-kata. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, di antara tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus selain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Dalam hadis yang lain, salihal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhlak adalah aksesoris yang terbaik. Akhlak adalah aksesoris terindah. Akhlak adalah aksesoris sepanjang masa. Siapa yang memilikinya, dia akan dihargai. Siapa yang memilikinya, dia akan dihormati. Maka di antara keutamaan akhlak yang pertama adalah akhlak dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Naam jamaah, kita semua yakin, kita semua tahu bahwasanya amal-amal kita ini tidak langsung menjadi sebab kita masuk surga, karena masih sangat jauh dan masih sangat kurang. Tetapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Ta'ala. Dan di antara
agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita adalah dengan memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamin sebuah rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor hadisnya 4800. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mungkin pernah mengunjungi pesisir, kita mungkin pernah mengunjungi perbukitan, dan kita mungkin pernah mengunjungi pegunungan. Kita bisa membedakan di mana udara yang paling sejuk, di mana tanaman yang paling hijau. Semakin ke tengah, udara semakin sejuk. Semakin ke atas, udara semakin sejuk. Tanaman tanpa hijau. Kemudian juga air-air pun semakin jernih. Begitu pula dengan surga. Semakin ke tengah, semakin ke atas, fasilitas surga jauh lebih sempurna. Maka siapa yang ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, hendaknya memperbagus akhlaknya. Kemudian yang kedua, akhlak yang mulia mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada Allah? Semua di antara kita kalau ditanya pasti menjawab cinta kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, hendaknya memperbaiki akhlaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa." Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya, hamba yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mari bersama-sama renggut dan raih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia mendatangkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun setiap kita ditanya, kita semua akan mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah mencintai kita, jamaah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya kelak di surga, kelak di hari kiamat, adalah orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2018. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai orang yang dicintai oleh orang tua kita, kita merasa bahagia. Dicintai oleh istri kita, dicintai oleh anak kita, dicintai oleh pimpinan kita, dicintai oleh rekan kerja kita. Kita merasa sangat bahagia. Kita merasa hidup kita ini lebih berharga, lebih bermakna. Lalu bagaimana kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai kita? Tentu kita adalah orang yang sangat bahagia. Maka dari itu, siapa yang ingin dicintai Allah Ta'ala, siapa yang ingin dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia memperbaiki akhlaknya. Kemudian keutamaan akhlak yang keempat adalah sesuatu yang pahalanya terberat di timbangan catatan amal. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kita berharap kelak ketika amalnya ditimbang, harapan kita adalah amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Ma min syai'in yudau fil mizan azqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat dalam timbangan catatan amal seorang mukmin selain akhlak yang mulia, selain akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Dan sesungguhnya para pemilik akhlak yang mulia
bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah, bisa mencapai derajat orang yang rajin salat sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini merupakan hadis yang sahih, nomor hadisnya 2003. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, apalagi kalau orang sudah akhlaknya mulia, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, maka orang ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Kemudian yang kelima, di antara kesempurnaan iman diukur dari baik buruknya akhlak seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling lengkap imannya, paling tinggi derajat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mari bersama-sama jadilah kita seorang ayah yang baik akhlaknya, jadilah kita seorang suami yang baik akhlaknya, seorang anak yang baik akhlaknya. Jadi apapun kita, jadilah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahmadu rabbi wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslim yang kami cintai karena Allah, di khutbah yang pertama khatib menyampaikan 5 di antara keutamaan akhlak yang mulia. Yang pertama adalah dapat menjadi sebab seorang masuk ke surga yang paling tinggi. Yang kedua, mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, mendatangkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang keempat, merupakan amalan yang terberat di timbangan catatan amal atau yang dinamakan mizan. Dan yang kelima, tanda sempurnanya iman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mampu memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang menginspirasi sekelilingnya, orang-orang yang bisa memotivasi sekelilingnya di tengah masyarakat, di tengah zaman yang mungkin akhlak sudah mulai menurun, moral semakin hilang. Insya Allah ketika kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, kita bisa menjadi pelita di tengah kegelapan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengijabahi setiap hajat-hajat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Kami mohon ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga, anak keturunan yang menyejukkan pandangan kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi keluarga yang bertakwa. Allahumma aslih wulata umurina,
Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina ya Allah. Kami mohon ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami ya Allah, salihkanlah para pemimpin kami ya Allah, wa ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin, dan jauhkan mereka dari orang-orang yang buruk ya Allah. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan negeri Indonesia yang kita cintai ini negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.